Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kadek Dian Dwi Suryani. Aku dari sesi Rabu 1 dengan NPM 2403 2010 204. Jadi di sini aku akan menampilkan tutorial membuat 5 produk yang sudah aku buat, yaitu floor sign, terus ada lemari serbaguna, ember, jerigen, dan robot vacuum cleaner. Jadi, selamat menikmati. Jadi yang pertama kita buka AutoCAD. Nah, kita ke units atau UN. Lalu kita pilih dua angka di belakang koma, lalu dipindah ke cm. Terus kita buat rectangle dengan ukuran 25, tab 50. Terus kita buat line, ambil titik tengah garis atas, tarik ke bawah dengan ukuran 3. Di sini kita rectangle lagi dengan ukuran 15 kali 3. Terus kita pindahkan move dengan titik tengah garis atas, lalu kita sesuaikan dengan garis line yang tadi kita buat. Nah, garis line ini dihapus. Kita buat rectangle lagi dengan ukuran 25 dikali 14. Lalu kita blok, lalu kita copy, geser ke kanan. Kita masuk ke bagian fillet, lalu pilih radius dengan radius 2, itu untuk memfillet bagian luar seperti pada video. Lalu kita pilih fillet lagi, radius, tapi kali ini radiusnya diganti 1 untuk meradiuskan bagian rectangle dalam. Kita pindah ke SE isometrik. Lalu kita blok gambar seperti pada video. Kita extrude pakai EXT dengan ukuran 0.5. Lalu kita blok lagi seperti pada video. Kita pakai 3D rotate. Kita pilih yang bagian warna merah, lalu kita tarik ke atas. Ini kita sesuaikan. Kita pilih 3D rotate lagi, matikan ortho mode, lalu kita pilih yang merah juga dan miringkan. Di kemiringan 315 derajat. Lalu kita move, ambil titik pojok kiri, atas, belakang. Lalu kita tarik hingga mengenai garis seperti pada video, lalu disesuaikan. Ini kita move terus sampai membentuk gambar yang ada pada referensi. Nah, jika sudah, gambar bakal terlihat seperti pada di video ini. Lalu kita pindah ke konseptual agar bisa melihat dengan jelas bagaimana penampakan floor sign. Lalu kita balik lagi ke 2D wireframe. Lalu kita ketik subtract, bagian yang awal itu diketik, di enter, lalu rectangle yang dalam itu di enter. Nah, jika berhasil, maka pada rectangle atas yang kecil itu dia akan bolong. Lalu kita tarik garis bantu lagi dengan line ukuran ke bawah 11. Dan di sini kita akan membuat segitiga yang biasanya sebagai tanda peringatan.
Jika sudah membentuk segitiga seperti ini, kita bisa pakai 3D rotate lagi, lalu kita pilih yang merah, tarik ke atas agar gambarnya itu berdiri. Ini kita tarik lagi sampai mengenai ujung garis lain. Nah, apabila dirasa ini kan segitiganya kurang ya kalau dilihat, itu kita bisa membuat lagi dan menyesuaikan hingga mendapatkan segitiga yang pas. Kalian bisa lihat pada gambar. Jangan lupa untuk membuat segitiga, kita itu mematikan ortho mode. Nah, panjangnya itu 16,5. Apabila kalian mengalami kendala seperti yang saya alami, kalian bisa mengikuti langkah-langkah dari saya ini. Kendala yang sering kita alami ketika mau membuat garis baru tetapi kita sudah mengekstrud gambar sebelumnya, biasanya kendalanya seperti ini. Kita udah ngerasa kita benar tapi ternyata gambarnya itu garisnya ke belakang bukan ke depan atau ke samping. Jadi kalian coba aja dulu. Nah, jika sudah mendapatkan segitiga yang diinginkan, kalian bisa blok garis tadi, lalu kita pilih mirror, titik atas, kita tarik ke tengah. Nah, ini sudah sesuai dengan segitiganya, tapi nah gini, biasanya dia tuh menjauh gitu. Jadi kita pilih move, kita dekatkan dengan produk sebelumnya, gambar sebelumnya yang sudah kita buat. Lalu kita hapus line bantu, kita fillet dengan ukuran 1. Setelah itu kita joinkan semua garis. Setelah semua garis dijoinkan, kita pilih offset. Offsetnya dengan ukuran 0,5, kita tarik garis ke dalam. Otomatis garis yang tadi kita offset itu dia sudah ke fillet juga. Lalu kita pilih
segitiga yang tadi kita buat, lalu kita extrude dengan ukuran 0,5. Pada segitiga, ini kan dapat 2 segitiga, kalian bisa menonjolkan bagian segitiga dalam dan segitiga luar agar pada saat proses visualize, gambarnya itu warnanya keluar dan tidak tabrakan. Tapi kalau kalian tidak mau, tidak apa-apa. Ini fruit tips biar warnanya keluar. Nah, jika sudah jadi seperti ini semua, kita pindah ke tampilan realistik, lalu kita pencet visualize, kita pilih material browser. Nah, di sini untuk yang warna kuning itu saya menggunakan warna light yellow. Kita tekan, lalu kita blok, pilih segitiga yang bagian dalam. Untuk segitiga yang bagian luar, kita memakai warna black atau hitam, dan ini hitamnya terserah kalian ya mau apa. Ini warna kalian gak harus mengikuti saya, tapi dari saya warnanya seperti ini. Nah, untuk bagian yang luar itu saya memakai neutral gray karena pada referensi saya memakai warna abu. Jadi pada tutorial Fluorstein kali ini sudah jadi seperti ini saja. Dan untuk warna, sekali lagi kalian tidak harus mengikuti warna yang terdapat pada video ini. Kalian bebas milih warna apa saja. Ini saya mencoba apabila bagian luar saya warnai kuning, apakah cocok atau tidak. Ternyata tidak, dan saya akan mengembalikan kepada warna neutral gray. Nah, untuk step terakhir jangan lupa untuk di save karena agar gambar kita tidak hilang. Lanjut, kita membuat ember masih dengan UN yang sama, 2 angka di belakang koma, lalu kita pindah ke cm. Lalu di sini kita pilih line, kita tarik garis dengan ukuran 20. Lalu kita tarik garis ke atas juga dengan ukuran 50. Tapi ini salah ya. Kita buat line lagi, dari titik ujung ditarik ke atas ukuran 50, di tab, lalu kita ketik 80 biar dia miringnya 80 derajat. Lalu kita ke kanan itu dengan ukuran 3, ke bawah 4, ke kiri 1,5, dan naik lagi 1,5. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita masuk ke bagian fillet, kita pilih radius. Kita pilih radius 0,5. Nah, di sini saya menjoinkan, tapi jangan dulu karena ini salah. Kita joinkan satu persatu saja, tapi bagian bawahnya jangan dijoinkan. Lalu pada bagian bawah kita move, kita pilih geser ke atas dengan ukuran 1. Nah, kalau udah kita pilih offset dengan ukuran 0,5, kita tarik garisnya ke dalam atau ke kiri ya. Lalu kita sambungkan garis yang hilang ini. Ini percobaan ya. Nah, ini kan garisnya kepotong, itu kita pilih line lalu kita sambungkan.
ISC. Lalu pada bagian bawah ember kita offset juga dengan ukuran yang sama, tarik garis offset ke atas. Lalu kita lainkan, di sini offset yang sebelah kanan kita tarik garis dengan ukuran 1 saja. Lalu untuk garis yang di sini kita lainkan juga sampai dia bertemu dengan garis lain yang baru saja kita buat. Nah, kalau udah seperti ini semuanya, kita pilih trim lalu kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Lalu ini juga tidak ada sambungannya, lalu kita sambung menggunakan line. Nah, jika sudah seperti ini semua, kita bisa blokkan, lalu kita ketik J biar mereka terjoin. Lalu kita ketik ref atau revolve, kita pilih garis semuanya, lalu pastikan ya biar tidak ada yang ketinggalan. Nah, jika sudah, kita bisa klik enter lalu pilih garis ini seperti di gambar di video. Lalu kalau sudah selesai langsung klik saja ketik 360 derajat, maka hasilnya akan seperti ini. Kita pindah ke SW isometric, kita blok gambarnya lalu kita 3D rotate agar dia berdiri. Pilih yang warna merah lalu tarik garis ke atas. Nah, untuk melihat ember ini jadi, kalian bisa mengganti ke konseptual. Ini bisa dilihat ember sudah jadi sepenuhnya. Bagian bawahnya juga ada, dia agak menjorok ke dalam. Untuk bagian pegangannya juga ada. Lalu kita masuk ke bagian warnain, visualize, lalu kita klik material browser. Di sini saya menggunakan warna shaded dark blue. Tapi kalian tidak harus mengikuti warna saya karena ini adalah warna pilihan. Jadi kalau kalian gak mau tidak apa-apa. Untuk step terakhir, jangan lupa untuk di-save ya. Lalu kita membuat lemari. Ini kita sama, masih UN, pindah ke 20 di belakang koma, lalu cm. Step pertama kita membuat rectangle dengan ukuran 120 dikali 200. Lalu kita copy. Lalu kita klik offset dengan ukuran 2, lalu tarik garisnya keluar. Jika sudah, kita buat line, pilih titik tengah, tarik ke atas dengan ukuran 150, lalu tarik ke garis kanan dan kiri. Kita gabungkan. Lalu kita tarik garis ke bawah dengan ukuran 50, lalu tarik garis hingga menyatu dengan line yang barusan kita buat. Lalu kita klik offset dengan ukuran 50, lalu kita hapus garis bantuan yang barusan, dan kita offsetkan semua line seperti pada gambar. Jika sudah, kita trim dan hapus bagian yang tidak diperlukan.
Jika sudah di offsetkan, kita blok semuanya, lalu kita extrude. Tapi sebelum itu pindah ke SA isometrik. Kita extrude dengan ukuran 45 dengan ketebalan 45 sampai 50, tapi di sini saya pakai 50. Lalu kita klik subtract, enter seperti pada gambar, seperti pada video. Nah, jika subtract kalian berhasil, maka gambar akan bolong seperti ini. Lalu kita blok lagi dan kita 3D rotate agar gambarnya berdiri. Lalu kita blok juga ini yang rectangle sebelahnya, ini sebagai penutup karena belakangnya bolong. Ketebalannya bisa kalian sesuaiin. Lalu di 3D rotate juga. Nah, kalau udah kita move biar dia menyatu dengan lemarinya. Kita sesuaikan agar bagian belakang lemari tertutup dengan sempurna. Jika lemari sudah tertutup sempurna, maka akan seperti pada video di saat ini. Lalu kita bikin rectangle lagi. Kita bikin tutup pintunya dengan ukuran 60 x 200. Lalu kita bisa copy tali ke kanan. Tapi sebelum itu kita offsetkan dulu dengan ukuran 2. Kalau udah, kita buat rectangle lagi dengan ukuran 2 x 20. Ini untuk membuat gagang pintunya ya. 2 x 45. Lalu kita bikin lingkaran, ini sesuaikan saja seperti pada video. Lalu kita move, tarik ke bawah dengan ukuran 8. Lalu kita mirrorkan saja. Klik titik tengah, lalu kita tarik garis ke bawah. Ini klik no ya. Lalu kita copy biar menjadi 2 gagang. Kita pindah ke SA isometrik. Kita berdirikan semua gambar yang barusan saja kita gambar dengan 3D rotate. Pilih warna merah ya. Tarik ke atas. Nah, untuk pintu ini kita joinkan terlebih dahulu agar menjadi satu. Kalau udah, kita blok semua pintu, kita extrude dengan kedalaman kita pakai kedalaman
Ini disesuaikan, tidak usah tebal-tebal, kita pakai 3. Lalu kita move, kita pilih garis seperti pada video, kita satukan pada pojok kiri depan lemari. Nah, sudah jadi. Untuk bagian lemari yang kanan, kita mau membuat dia sedikit terbuka agar terkesan bagus, sangat real. Lalu kalau sudah mendapatkan kemiringan yang kita inginkan, kita tinggal move seperti garis pintu yang sebelumnya. Nah, jika sudah seperti pada gambar, selanjutnya kita sesuaikan dulu dan kita pindah ke gagangnya. Untuk bagian gagang ini, kita extrude dengan ukuran 2.5. Lalu kita klik pada bagian bulat circle semua gagang. Kita move ke kanan seperti pada video. Jika gagang sudah di-extrude lalu di-move seperti pada video tadi, sekarang kita memindahkan gagang ke dalam pintu lemari, dan ini kalian bisa contoh seperti di video karena agak susah memindahkan gagang. Biasanya gagangnya mendelap atau pindah-pindah gitu, jadi sesuaikan saja.
Jika kalian kesusahan dalam melihat konseptual, kalian bisa mengubah dengan shades of gray atau apapun itu, tergantung kalian di mana saja. Jika sudah selesai, kita masuk ke bagian mewarnainya, visualize lalu material browser. Kita pilih, untuk yang pintu ini kita pilih warna white. Nah, untuk yang bagian pintu kita pilih yang clear ya. Jadi kalian ketik clear, nanti keluar warna clear, kalian pilih warna clear yang mau. Untuk ketiga kalinya untuk warna nggak usah sama, tidak apa-apa. Jadi kalau kalian bisa sama, silahkan lihat di video.
Lalu di sini kita membuat jerigen. Step awalnya masih sama. Sini kita buat rectangle dengan ukuran 15 kali 12. Oh maaf, 15, 25 dikali 15. Maaf. Lalu kita pindah ke SA isometrik, lalu kita extrude. Extrude dengan ketinggian 40. Lalu kita fillet semua bagian dengan fillet 1. Lalu kita buat lingkaran. Kita pindahkan ke garis tengah di line sebelah kiri. Lalu kita extrude ke atas dengan ukuran 1,5. Lalu kita buat lingkaran lagi di dalam sini. Pilih titik tengah, kita klik D, lalu pilih buat lagi dengan ukuran 6,2. Lalu kita extrude. Kita lihat di konseptual dulu. Kita pilih lingkaran yang barusan tadi kita buat, lalu kita extrude ke atas. Lalu kita klik line, pilih garis tengah line sebelah kanan, kita tarik ke atas, nyalakan ortho mode ya. Lalu kita tarik garis ke arah kiri. Lalu ini kita matikan ortho mode, lalu kita satukan pada titik sebelah kanannya lingkaran. Kalau sudah jadi, kita buat rectangle. Ini ukurannya bebas. Untuk ketebalan pegangan pada jerigen. Kalau sudah rectangle itu, kita pilih ke sweep. Sweep itu berada di
bagian kiri kalian bisa lihat di sebelahnya silinder itu ada rectangle, itu kalian pilih ganti ke sweep. Nah di sini ada kesalahan, harusnya garisnya ketiga garis yang tadi kita buat itu kita satukan dengan join baru kita sweep. Di sini saya salah, jadi kalian bisa langsung skip ke bagian yang benar. Nah kalau bagian refnya sudah berhasil bakal terlihat seperti ini. Lalu ini saya press pull agar lebih lebar. Lalu kita pilih fillet, kita filletkan pada video ini agar terlihat seperti realistik. Lalu di sini kita buat circle lagi untuk membuat penutup pada tutupan jerigen. Lalu kita extrude ke bawah dan kita sesuaikan agar terlihat seperti penutupnya. Lalu untuk bagian pewarnaan ini kembali lagi kalian mau mengikuti atau tidak.
Di sini saya akan membuat labelnya. Biasanya kan jerigen terdapat label. Di sini saya akan menambahkan label. Kalau kalian tidak ingin, tidak apa-apa. Tapi untuk menambah kesan agar jerigennya lebih berwarna, kita menambahkan label. Jadi karena terdapat kendala pada video saat saya membuat vacuum cleaner, jadi saya membuat video ini dan tutorialnya secara terpisah. Jadi pada video, kita seperti biasa masuk ke unit. Lalu kita buat circle dengan ukuran 15. Lalu kita extrude dengan ukuran 1. Ini kita offset ke dalam ukuran 1. Lalu offset ke dalam lagi dengan ukuran 1. Nah, ini kita extrude ke atas dengan tingginya 6. Lalu kita rectangle bagian bawahnya. Kita sesuaikan. Maaf, hidung saya gatal. Nah, kita pindah ke konseptual seperti tadi itu. Lalu kita pindah ke line, kita tarik garis lurus hingga mencapai titik tengah. Kita buat circle dari titik tengah itu. Lalu kita offset, jadi ya circle-nya. Nah, di sini kita extrude dengan ketinggian 0,7. Lalu kita extrude lagi sejauh 0,5. Di sini kita masuk substrak, kalian bisa mengikuti pada video yang sudah tertera di bawah ini. Kita buat circle lagi. Lalu circle yang tadi kita buat itu kita extrude. Dan di sini kita buat line dengan ukuran 0,75. Lalu kita buat line lagi dengan ukuran 4. Di sini tadi kita membuat circle. Lalu kita move ke depan. Kita scale. Jadi kalian dapat menyesuaikan sesuai yang di video.
Di bagian ini memang agak ribet ya, jadi semangat. Saya juga lupa. Maka kita dari tadi membuat lingkaran terus, lalu kita gabungkan dengan bagian yang sudah kita buat. Kalau kita di slice, nah ini kita move ke depan, movekan copy ya teman-teman. Kalau kita mensubstrak beberapa bagian yang kita catat pada video berikut. Nah ini kita buat rectangle di depan. Ini tuh buat mata robotnya gitu. Karena kan dia nanti membuat kotak kecil yang akan diwarnai menjadi biru transparan. Kita extrude ke belakang. Jadi ini saya mengulang karena tidak sesuai. Kita extrude ke belakang dengan ukuran 1. Lalu kita subtract bagian-bagian di bawah ini. Extrude. Ini kita lakukan karena saya banyak melakukan kesalahan di sini ya. Nah kalau udah tuh, ini kan tadi dia menjorok ke dalam. Kita balikan ke tempat asalnya, kita move ke belakang lagi. Kita tarik garis ke atas. Lalu kita membuat lingkaran di atas ini berfungsi sebagai penutup robotnya. Jadi kan tadi kita membuat bagian depan, dalam, kita buat atas. Ini kita offsetkan juga 0,3 lalu kita extrude ke atas. Kita buat lingkaran lagi di titik tengahnya. Ini kita subtract bagian lingkarannya. Kita buat circle lagi. Ini kita coba terus sampai seperti yang saya sampaikan di gambar ini. Kalau kita fillet edge, kita extrude 0,5. Lalu kita pencet ke separate. Ini kita tarik garis sampai ke tengah ya.
Kita buat line, tarik garis, lalu kita circle, tombol titik, 7, 5. Ini sebagai tombolnya. Kita P-line, ini kita buat ARC, seperti pada gambar. Nah, kalau sudah itu, kita buat ARC-nya menjadi 2, lalu kita mirroring ke sebelah kanan, biar kanan kirinya itu terdapat garis seperti pada gambar di bawah ini. Circle lagi, circle kali ini dengan diameter 57. Lalu kita extrude ke atas dengan ukuran 32. Sini kita udah mulai masuk untuk membuat rumah robotnya. Kan robotnya sudah jadi guys. Lalu kita offset dengan ukuran 0,5 ke dalam. Lalu kita extrude ke atas dengan ukuran 1. Pada circle bagian bawah itu kita bikin line. Oh, kita ganti rectangle aja biar cepat. Rectangle mengarah ke arah kanan. Kita sesuaikan pada video di bawah ini. Gambar 2 ini, AutoCAD. Kita pilih circle lagi. Kita extrude ke atas dengan ukuran 0,5. Extrude ke bawah juga dengan ukuran 16,6. Terus dengan ukuran 20. Terus kita pakai chamferage 0,2 dan 1. Kita chamferage lagi dengan ukuran yang sama, sesuai dengan AutoCAD di bawah. Kita buat rectangle lagi. Selesai pada begini. Lalu kita extrude ke bawah dengan ukuran 0,25. Lalu kita fillet edge pada bagian pinggir-pinggirnya. Dan kita subtract juga. Ini kita move ke depan ya. Dan kita gabungkan menjadi rumah robot ini. Kalau misalnya rumah robotnya sudah jadi, kita gabungkan antara rumah dan robotnya agar mereka menjadi satu.
Nah, untuk bagian move-move ini akan rada susah, jadi harus sabar. Kalau misalnya sudah kegabung, kita sesuaikan lagi dan kita beri warna. Nah, untuk pewarnaan ini, kalau kalian memilih warna sendiri, kalian bisa skip ya. Jadi sekian dulu video buat saya dari saya untuk ini cleaning vacuum room ini. Jangan lupa di save.
membuat ruangannya dan kita gabungkan semuanya objek yang kita buat 5 tadi menjadi satu ruangan. Jadi di sini kita akan merapikan ruangannya.
Nah, jadi ini sudah jadi ruangannya. Kalau udah jadi kita tinggal nambahin lampu dan kita rendering. Nah, jadi ini hasil ruangan yang tadi setelah dianimasikan. Dan ini hasil akhir setelah di-rendering. Sekian dari saya, video tutorial yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada beberapa kendala dan beberapa hal yang tidak jelas. Akhir video saya akhiri. Terima kasih. Semoga kalian cepat bisa AutoCAD dan bye-bye.